Aku dengar Dwi sakit. Kata siapa? Leo. Leo? Kamu bertemu sama Leo? Enggak kok, Pak. Telepon sama dia mungkin? Jawab aja sayang, nggak usah takut. Iya. Tapi kamu baik-baik aja kan, sayang? Dwi nggak apa-apa kok, Ma. Dwi baik-baik aja. Ada-ada aja. Buat apa sih si Leo bikin sensasi seperti itu? Bikin panik orang aja? Cari gara-gara. Dwi, kenapa kamu masih berhubungan sama dia? Apa kamu sudah lupa janji kamu sama Papa? Udah dong, Van. Yang udah ya udah. Kasihan kan Dwi, belum selesai makan malam. Dengar dulu ya, Nak. Sayang, kecentilan sih jadi anak. Lagian si Dwi bukan ngerjain tugas malah asik pacaran lagi di telepon sampai berjam-jam lagi. Munafik banget sih lo, Dwi. Jangan nangis kamu, Wi. Gara-gara Leo, ibu kamu datang ke sini lagi. Kamu lupa peraturan di sini. Setiap ibu kamu datang ke sini, kamu akan dihukum. Ternyata dugaan saya tentang si Leo itu nggak salah kan? Maksud kamu? Bahwa anak itu memang tidak bisa dipercaya. Buktinya, dia bohong tentang keadaan Dwi. Buat apa coba? Dia, secara tidak langsung, dia telah membohongi kamu juga. Ya kan? Maaf, apa boleh saya nyumbang saran? Menurut pengalaman saya, yang namanya anak muda itu, jika terlalu dikekang justru akan jadi semakin membangkang. Dalam hal ini, jika Dwi terlalu dikekang, pasti berbahaya. Kita semua kan pernah muda. Kita tahu kan gimana rasanya dikekang sama orang tua. Maaf. Satu, saya tidak mengekang anak saya. Sebagai ayahnya, saya hanya lebih tahu aja apa yang terbaik buat dia. Jadi rasanya saya tidak perlu pendapat orang lain. Terima kasih. Terserah. Saya cuma ingin bantu memberikan pandangan. Udah, Landi, kita pulang aja yuk. Van. Kelihatannya dia sama Andi makin akrab ya. Mudah-mudahan dia dapet jodoh cepet-cepet.
Maksud kamu? Ya kan kasihan dia udah lama jadi janda. Vi, laki-laki seperti Andi itu nggak cocok menampingi dia. Loh, kok? Udahlah, kita masuk aja. Dia bukan milik kamu lagi, Van. Kenapa kamu masih belum melupakan dia? Waduh, celaka nih. Kenapa, Ren? Gue lupa. Gue udah janji nih sama nyokap. Gue mau nganterin dia ke rumah sakit, Syah. Loh, kok gitu? Ya gue baru inget nih, begitu gue nyampe sini. Sorry ya, Syah. Ya lo mau ninggalin gue di sini gitu? Ya, mau nggak mau. Nggak apa-apa kan? Ntar gue jemput lagi. Ya, kira-kira 2 jam lagi deh. Sorry banget, Syah. Sorry banget. Gue mesti ngejemput nyokap. Sorry ya. Ya, lo nggak jemput gue juga apa sih, Ren? Nanti gue balik bisa naik taksi. Ya, ntar bokap lu curiga dong. Lu pergi bareng gue. Pulang mesti bareng dong, Syah. Ya udah deh, itu terserah lo. Yang penting bener lo sekarang cepetan jemput nyokap lo deh. Oke, sampai ketemu nanti ya. Ya. Yuk. Hati-hati ya. Ya, Mbak. Ya ini berapa? Dwi nggak apa-apa, Ma. Mama yakin. Iya, Mama udah ngeliat sendiri. Dwi baik-baik aja, sayang. Aneh. Sebenarnya Leo tuh dapat informasi dari mana sih? Kata Leo, dia tuh lagi telepon-telepon sama Dwi. Terus tiba-tiba suara Dwi itu menghilang, Mah. Dan ada yang bilang dengan panik gitu kalau Dwi itu pingsan. Mama jadi malu bikin panik semua orang. Tapi Leo tuh nggak mungkin bohong, Mah. Mama nggak bilang Leo bohong, tapi informasi yang dia kasih itu nggak benar. Kak, kamu kenapa sih? Kak. Pak Indra. Anda ini orang tua seperti apa sih? Loh, Anda itu bisa mengontrol anak Anda sendiri nggak sih? sebentar. Sebenarnya ada apa ini? Anak Anda ini berkali-kali menghubungi Marsha, anak saya, dan memaksa dia untuk datang kemari. Apa Anda tahu? Kak, Eka hari ini nggak nelfon siapa-siapa. Eka cuma nelfon Mama dan Leo. Jangan banyak alasan kamu. Anda tahu nggak? Anak Anda ini sudah bikin janji dengan anak saya, Marsha, untuk ketemu di sini. Tahu nggak Anda? Orang tua seperti apa sih Anda ini nggak tahu apa-apa tentang anaknya? Selamat sore. Betul kan? Kamu mau ngingkar lagi? Ya gimana caranya dong kalau anaknya udah nggak mau dan nggak ada minat, masa aku mesti maksa? Bukan memaksa. Cukup dengan diberi dorongan, diberi dukungan aja sedikit. Dwi kan dari dulu emang suka main musik. Dia suka piano. Ya nanti kalau aku paksa, aku dibilang galak. Sekarang ini dia kan sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Dia udah nggak sekolah, nggak les. Ya, daripada dia pikiran macem-macem, lebih baik kalau dia ada kegiatan, ya kan? Sekarang aku tahu kenapa Dwi sampai terlibat obat-obatan terlarang itu. Kenapa? Ya, kamu bener juga, Van. Mungkin karena nggak punya kegiatan, makanya Dwi stres. Jadi dia larinya ke obat-obatan terlarang. Mungkin kalau ada kegiatan, dia... Udah, saya tidak mau membicarakan masalah ini. Tapi kan ini demi kebaikan Dwi, Van. Kita harus bisa membuktikan. Vi,
Sampai detik ini, Dwi masih menyangkal bahwa dia menggunakan obat-obatan. Dan kita juga nggak punya bukti apa-apa. Iya kan? Aku tahu kamu sayang banget sama Dwi, Van. Tapi kamu harus bisa terima kenyataan sepahit apapun demi kebaikan Dwi. Maksud kamu? Kalau Dwi nggak mau ngaku, ya kita yang membuktikan. Dengan cara apa? Kita bawa Dwi ke dokter untuk tes darah. Jadi kita bisa tahu gimana hasilnya. Ini satu-satunya jalan, Van, supaya kita tahu apa kebenarannya. Mama nggak percaya sama Eka. Mama bukannya nggak percaya sama kamu. Tapi apa yang dibilang Pak Indra itu benar. Marsha emang kemari, tapi bukan Eka yang ngaturnya, Mah. Orang Eka aja nggak tahu kok dia bakal kemari malam ini. Mah, Eka tuh nggak bohong. Udahlah, nggak usah dibahas. Mama cuma nggak enak sama Pak Indra. Eka ngerti, Mah. Eka juga mau minta maaf kalau Pak Indra udah nuduh Mama macam-macam. Kak, sekarang udah semakin jelas kalau Pak Indra itu memang keberatan kamu bergaul sama Marsha. Bukannya Mama mau menghalangi pergaulan kamu. Eka ngerti kok, Mah. Apa yang harus Eka lakuin? Kenapa sih kamu selalu saja membela anak itu terus-menerus? Pak, Eka emang nggak salah. Marsha yang salah. Marsha yang bohong sama Papa. Kamu berani bohong sama Papa demi anak ingusan itu? Pak, Si Eka itu pasti sudah mengajari kamu berbohong sama Papa. Apa Papa bilang? Si Eka itu memang dari keluarga yang tidak baik. Ibunya aja nggak becus ngurus anak. Papa tuh cuma tidak mau kamu itu tertular dengan si Eka itu, Syah. Eka tuh anak baik-baik. Papa nggak usah bawa keluarga Eka segala dong. Buktinya? Kamu berani bohong sama Papa? Ini semua bukan ide Eka kok. Ini ide Randy. Randy? Iya. Randy yang ngajak Marsha untuk besuk Eka malam itu. Sekarang kamu mau mengkambing hitamkan Randy hanya untuk si Ekamu itu, iya? Marsha itu cuma cerita apa adanya, Pak. Kok Papa nggak percaya sih? Marsha, Papa kenal siapa si Randy. Nggak mungkin dia mau mengajarin kamu macam-macam, Syah. Kalau kamu terus-menerus melawan Papa dan masih berhubungan dengan si Eka, Papa akan mengambil tindakan tegas. Tindakan apa, Pak? Papa akan memindahkan kamu sekolah dari situ, supaya kamu tidak ketemu dengan anak brengsek itu lagi. Mama nyuruh Dwi tes darah. Iya, untuk membuktikan sama Ivan kalau Dwi itu pecandu obat terlarang dan Dwi emang anak tak benar. Kenapa kamu? Ya nggak apa-apa sih, Ma. Pokoknya Mama minta kamu bantu Mama ya. Bantu apa? Kamu bantu Mama cariin obat itu buat si Dwi. Supaya nanti hasil tesnya positif. Dan Ivan bisa yakin kalau Dwi udah pecandu obat terlarang. Dan menggunakan obat itu. Mama yakin kamu pasti tahu di mana cari obat itu. Ya kan? Dari mana kamu yakin kalau besok Susi akan melakukan transaksi dengan pengedar itu? Kamu harus kirim orang untuk memata-matai gerak-gerik Susi besok. Seharian. Pokoknya aku akan menangkap basah orang yang telah menjerumuskan Susi dan mempengaruhi Susi. Oke, akan saya atur. Makasih, Andi. Sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Besok aku akan menemukan anak yang menjerumuskan Susi. Yang menjadi bandar obat terlarang itu.
Sekaligus aku akan buktikan sama Ivan kalau si Dwi pecandu narkoba. Ah, kapok gue. Nih, buat yang kemarin. Kenapa? Nggak mau. Bukan soal nggak mau. Gue takut. Entar lo ngerjain gue lagi kayak tempo hari. Mojot banget sih lo. Enggak, kali ini gue butuh cepat hari ini juga. Kalau perlu gue yang ambil sendiri. Jadi lo nggak usah repot-repot nganterin ke rumah gue. Oke. Asal ntar pulang sekolah, lo ikut gue. Kita langsung ambil barangnya. Saya harus ke Surabaya. Kapan? Sekarang juga. Sekarang. Ada apa, Cindy? Ada urusan keluarga. Selama saya di Surabaya, saya minta tolong kamu handle semua urusan di kantor ya. Saya pergi dulu ya. Bangun! Kenapa sih kamu? Malas-malasan kayak gitu? Dwi bukan males-malesan, mah. Hari ini badan Dwi ngilu-ngilu. Kayaknya mesti harus check up ke dokter lagi, mah. So ngajarin kamu? Hah? Mama lebih tahu kapan kamu harus ke dokter, kapan enggak. Ngilang-ngilu. Alasan kamu. Kamu tuh pinter banget sih perhatian papa tahu. Mau tahu rasanya ngilu gimana? Ini ngilu! Itu ngilu! Itu baru namanya ngilu. Udah kamu jangan cengeng. Mobil gue aja lah. Emangnya kenapa sih? Mereka tuh nggak kenal sama mobil lu. Kalau kita naik mobil lu, kita nggak bakal deh dibukai pagar sama mereka. Ya, whatever. Woi, buka pagarnya dong. Ini gue Randy. Dia? Vi? Kok kamu di ruang resepsionis? Turun jabatan? Ya enggak lah. Resepsionis kita hari ini nggak masuk, jadi terpaksa aku gantiin sementara. Mau ketemu Andi? Iya, aku masuk aja ya. Vivi, Kenapa? Andi tahu kok aku datang. bukannya gitu, tapi Andinya nggak ada. Semalam kita telepon-teleponan. Iya, baru pagi ini dia pergi keluar kota. Kok mendadak ya? Ada urusan apa, Di? Katanya sih ada acara keluarga. Kalau kamu ada pesan nanti aku sampaikan. Enggak usah, aku telepon ke handphone aja nanti. Di, Eka gimana kabarnya? Eka banyak kemajuan. Katanya sih kalau kondisinya stabil minggu ini dia udah boleh dirawat di rumah. Kalau Dwi gimana? Baik-baik aja? Baik-baik aja. Udah mau latihan piano belum? Udah. Di, aku duluan ya. Kantor pengacara Andi Hakim, ada yang bisa dibantu?
Pak Andi harus jemput anaknya. Baik. Sus. Kayaknya ada yang lupa lu bilang sama gue deh. Apaan? Lu lupa bilang terima kasih sama gue. Makasih. Nggak salah, Ren. Bukannya seharusnya lo yang bilang makasih sama gue. Gue kan udah nolong elu. Kenapa jadi gue yang mesti terima kasih sama lu? Randy, lo tuh gimana sih? Gue kan pembeli. Gue yang beli barang lo. Dan gue juga yang bayar. Kenapa gue harus bilang makasih? Seharusnya lo dong. Pak. Asar lo cewek saraf. Sama sekali nggak punya perasaan. Aneh. Tapi lama-lama bikin gue penasaran. Selamat siang, Pak. Siang. Saya kesini untuk menjemput anaknya Pak Andi Hakim. Apa Anda istrinya Pak Andi? Bukan, saya asistennya. Pak Andinya saat ini lagi berada di luar kota. Boleh saya tahu identitas Anda? Bisa. Ya, silakan. Sayang Pak Andi terlalu cepat berangkat ke Surabaya. Kalau tidak, dia bisa jemput anaknya. Maaf Pak, kalau saya boleh tanya, kenapa anak dikirim ke Jakarta? Mantan istrinya meninggal karena kecelakaan. Dan mereka tidak punya sanak saudara di Surabaya. Silakan Bu. Dini, jemputan kamu sudah datang. Mari Bu, saya berangkat. Makasih Pak. Halo, Dini. Saya Dia. Saya asistennya Pak Andi. Saya diminta menjemput kamu karena Pak Andi masih di Surabaya ngurus pemakaman. Aduh, maaf, Din. Dari mana? Ya Mama nggak usah tahu deh aku dapat dari mana. Yang penting buruan tuh cekokin si Dwi. Emangnya mau dites jam berapa sih? Jam 5 sore dan ini kan nungguin Ivan dulu pulang kantor karena Ivan mau ikut nganterin. Hei, tunggu sebentar. Kamu belum jawab pertanyaan Mama. Kamu dapat ini dari mana? Aku kan tadi udah bilang, Mama nggak usah tahu. Tapi kamu boleh nggak ngaku. Tapi Mama tetap akan cari tahu kamu dapat ini dari mana. Karena Mama nggak akan biarin kamu terjerumus sama anak yang nggak benar. Masih ngilu badannya sayang? Kasian. Angon. Sekarang kamu buka mulut kamu, kita minum obat ini ya. Buka mulut kamu, budak.
kamu. Buka, minum. Ini obat buat ngilu-ngilu. Biar kamu ngilu. Minum sekarang, minum. Ayo minum. Telan. Ayo telan. Hah? Sekarang buka, lihat. Mama lihat. Ayo coba lihat. Lihat, buka. Pintar. Jam 5 kita berangkat ya. Kemana, Ma? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya, supaya papa kamu tahu dan terbukti kalau kamu sekarang pecandu obat terlarang. Kontes musiknya udah semakin dekat, Kak. Gue tahu, tapi gue harus gimana? Gue tuh sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tuh kayak terperangkap di rumah sakit ini. Tapi lu kan bisa nelfon Dwi, ingetin dia untuk latihan. Daripada gue nelpon, mending lo aja nelfon Dwi. Dwi nggak mau ngomong lagi sama gue. Apa? Dwi sendiri yang bilang begitu. Jangan menelpon atau menghubungi rumahnya lagi. Kurang ajar. Ini pasti gara-gara si monster itu. Dia pasti ngelarang Dwi untuk nerima telepon lo. Monster? Monster apaan? Gue nggak ngerti maksud lo. Monster itu Vivi. Vivi itu ibu tirinya Dwi. Gue ngasih dia julukan monster. Aneh. Menurut gue tuh yang pantas dijulukin monster tuh papanya, Om Ivan. Itu galak banget ke gue. Kalau Tante Vivi sih baik ke gue, ramah. Kalau Vivi ramah sama lo, pasti dia ada maunya. Lo harus manfaatin. Manfaatin gimana? Sorry, Tante. Sorry, Leo. Kamu ngapain sih nekat kesini? Kamu kan tahu Om nggak suka kamu kesini lagi. Iya, saya tahu Tante. Tapi saya juga nggak akan lama. Saya cuma mau anter ini aja. Buat Dwi? Bukan. Ini untuk Tante. Untuk saya? Iya, sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih buat apa? Karena Tante baik sama saya. Permisi dulu, Tante. Kamu udah makan belum? Makan dulu ya. Saya nggak lapar. Tapi kamu harus makan. Kalau nggak makan, ntar kamu sakit loh. Tante udah lama kerja di kantor papa? Belum. Pantes, saya belum kenal sama Tante. Nama saya Nadia, tapi biasa dipanggil dia. Kenapa kamu, Din? Aduh. Ini kenapa sih? Din? Dini? Din? Din? Apaan tuh? Brownies. Kue coklat brownies. Cobain ya, Ma. Enak, Ma, enak. Ya jelas dong enak. Ini kan dari bakery kesukaan kamu. Lagi? Vi! Vi! Van? Sebentar. Nih, duduk. Halo, sayang. Oh, kamu udah pulang? Tadi udah nggak ada kerjaan lagi di kantor. Lagi pula saya kira lebih baik pulang cepet-cepet supaya kita bisa berangkat ke rumah sakit sama-sama. Duynya sudah kamu suruh ganti baju? Masih di kamar tuh. Belum siap juga dia. Dwi,
Dwi? Kamu kenapa? Badan kamu dingin, bibir kamu... Jangan-jangan, Van. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia pakai drugs. Tadi soalnya diam-diam Leo datang ke sini ngasih kue lagi. Leo? Anak itu masih berani datang kemari? Iya, kalau kamu nggak percaya, di meja masih ada kuenya tuh. Van? Jangan! Kenapa, Papa? Kurang ajar si Leo itu. Papa mau? Enak tau, Pak? Gita, jangan sentuh kue ini. Loh, kok mau dibuang, Pak? Kan sayang, kan kue itu kan... Gita, kue ini beracun. Vi! Iya, Van? Kita belum makan banyak kuenya, jadi nggak apa-apa. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Kita nganterin Dwi. Saya ada di mana? Dini ada di rumah tante. Tadi kamu pingsan di mobil, tapi sebentar lagi dokter datang untuk periksa kamu. Rumah tante bagus banget. Rumah tante biasa-biasa aja kok. Din, jangan nangis. Tante ngerti kok perasaan kamu. Sebentar lagi papa kamu juga datang ke sini. Aduh, Din. Mungkin itu dokter. Sebentar ya, sayang ya. Andi? Andini ada di sini dia. Ada di dalam kamar. Mendingan kamu temuin sekarang supaya dia ngerasa tenang ketemu sama ayahnya. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Sekarang kamu tahu kalau saya... It's okay, Andi. Kamu nggak marah sama saya? Kamu nggak merasa dibohongi? Kenapa aku harus ngerasa dibohongi? Kenapa aku harus marah? Ini kan semua masalah pribadi kamu. Kamu nggak harus ceritain ke aku kok. Dan aku juga nggak perlu tahu. Nggak apa-apa, Kondi. Yuk. Din, papa kamu udah datang. Papa. Dini? Saya ikut berduka cita atas musibah yang menimpa mama kamu. Bagaimana keadaan anak saya? Seharusnya Dwi dibawa kemari lebih cepat. Sekarang bibirnya sudah membiru. Ini sudah emergensi, Pak. Permisi. Terima kasih. Baru kali ini saya bertemu dengan Andini. Apa? Saya bahkan tidak pernah menikahi Safitri. Safitri? Mamanya Andini.
Oh, Waktu itu kami masih sama-sama muda. Dan kami melakukan perbuatan yang tidak semestinya kami lakukan. Savitri hamil. Tapi saya tidak bisa menikahinya karena harus segera berangkat ke Jerman untuk program beasiswa saya. jadi kamu meninggalkan Savitri untuk mengejar cita-cita kamu? Iya. Tapi saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya. Saya tetap menafkahi Savitri dan Andini. Meski secara hukum mereka bukan siapa-siapa buat saya. Tapi Ndi, seorang anak kan bukan cuma perlu sandang dan pangan. Dia juga perlu cinta kasih dari kedua orang tuanya. Terkadang saya merasa sangat menyesal. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mencintai Savitri. Saya bahkan tidak pernah berniat serius untuk menikahinya. Semua hanya kecelakaan. Andini tahu semua ini. Saya nggak tahu. Makanya saya nggak nyangka kalau Dini akan diantar ke Jakarta. Rupanya Savitri sudah menulis pesan di surat wasiatnya. Jika suatu hari terjadi apa-apa dengan dirinya, maka Andini harus segera diantar ke Jakarta untuk menemui saya. Ayahnya. Maaf, aku harus sholat dulu ya. Dia. Boleh saya minta tolong sama kamu? Apa? Kamu keberatan kalau sementara waktu Dini tinggal sama kamu? Tapi kenapa, Ndi? Please, dia. Saya nggak pernah punya anak. Saya bahkan nggak tahu gimana caranya mendidik dan mengurus seorang anak. Tolong saya, dia. Saya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Untuk dapat menerima kehadiran Dini dalam kehidupan saya. Marsha. Iya, Pak. Kau berangkat dulu ya. Apa? Marsha besok udah boleh sekolah? Atau masih dikurung di rumah? Kita bicarakan nanti aja ya. Pasti Papa pulang, Marsha udah bobo. Papanya keluar sebentar kok. Makan malam sama teman. Jam 10 juga udah selesai. Kamu tunggu Papa ya. Jangan nakal. Ingat pesan Papa ya. Ya. Halo malam, bisa tolong disambungkan di kamar melati nomor 15? Kasih. Halo? Kak, ini gue Marsha. Ada apa, Syah? Enggak, gue cuma minta maaf aja atas perlakuan bokap gue. Nggak apa-apa kok. Lagian, gue udah biasa dihina dan remehin orang. Apalagi orang-orang kaya kayak papa lo. Duh Kak, lo jangan salah paham gitu dong. Bokap gue marah karena gue bohong. Kalau emang benar begitu, harusnya papa lo marah sama lo doang dong. Kenapa malah nuduh gue dan mama gue? Kenapa mama gue dihina dan disalahin? Justru itu Kak, gue telepon lo karena gue minta maaf. Udahlah, Syah. Mendingan sekarang lo lupain aja. Yang penting sekarang gue nggak mau kejadian itu terjadi lagi. Kalau gue yang dihina, gue nggak apa-apa. Kalau sampai nyokap gue yang dihina, gue nggak rela, Syah. Apa perlu gue minta maaf sama nyokap lo? Nggak perlu, Syah. Ini mulai saat ini, lo lupain gue dan nyokap gue. Lo nggak usah gangguan gue lagi. Apa? Syah, gue serius, Syah. Papa lo tuh nggak main-main. Dan gue nggak mau nyusahin orang. Gue nggak mau nyari gara-gara. Gue tuh udah banyak problem, Syah. Jadi lo nyuruh gue untuk ngehindarin lo? Iya. Udah, Syah. Udah mau istirahat. Kak. Selamat malam. Kok
Kok lo tega sih kayak gini sama gue, Kak? Cuman gara-gara... Untuk apa sih lu sedihin? Kan lu masih miliki gue, Sya. Loren. Gue masih menunggu dan masih berharap suatu hari nanti kita berdua bisa kembali seperti dulu lagi. Kamu kan dengar apa yang dokter katakan. Kenapa kamu langsung hubungi saya? Kok kamu nyalain aku sih, Van? Aku kan gak seharian di rumah. Mana aku tahu kalau keadaan Dwi jadi kayak begitu. Semestinya Dwi langsung dibawa ke rumah sakit. Aduh, Vi, kondisi fisiknya sangat lemah. Mudah-mudahan aja dia nggak apa-apa. Seharusnya kamu lebih memperhatikan dia. Lebih jenguk dia di kamarnya. Van, anak kita bukan cuma Dwi. Ada Susi, ada Gita. Kita harus adil dong. Aku harus ngurus mereka, ngurus kamu, ngurus rumah sama tante. Cuma ada 2, Van. Ya udah. Telepon siapa? Saya kan harus beritahu dia. Van, dokternya udah keluar. Mendingan kamu ngomong sama dokternya, aku yang ngomong sama dia, oke? Oke. Dok! Halo? 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 Apa kata dokter, Van? Dokter bilang Dwi kena overdosis. Bener kan dugaan aku udah curiga dari pertama. Pagi-pagi Dwi baik-baik aja, dia sehat-sehat. Terus tiba-tiba pas Leo datang dia sakit. Berarti... Vi, ini semua kan belum pasti. Dokter hanya bilang dia overdosis. Belum tentu karena narkoba. Bisa jadi hanya keracunan aja. Tapi kan kita juga harus melakukan tes secara detail kan, Van? Supaya lebih cepat kita tahu, kita juga lebih cepat bisa menyembuhkan Dwi dari ketergantungan obat itu. Iya, dokter juga mengatakan bahwa hasil tesnya akan selesai besok. Jadi lebih baik kita tunggu saja. Sekarang soal dia gimana? Kamu udah sempat bicara kan? Tadi aku telepon ke rumahnya, nggak ada yang angkat. Terus aku telepon ke kantornya, katanya udah pulang diantar sama bos. Van, mendingan kamu jemput dia ke rumahnya. Aku yang jaga Dwi. Kan dia juga harus tahu keadaan anaknya. Cepetan, ya? Ya sudah. Kalau sampai Dwi kenapa-napa, hubungi saya ya. Oke. Mestinya kamu nyebut diri kamu papa dong. Masa kamu nyebut saya sih ke Dini? Bukan cuma saya yang risih dia. Dini pasti juga belum terbiasa memanggil saya dengan sebutan papa. Tapi kan kamu memang papanya. Ya, semua butuh waktu dia. Saya nggak bisa berubah jadi seorang ayah secara mendadak begini. Makasih ya. Kamu sudah menerima Dini bermalam di sini. Sampai besok ya. Oke. Permisi. Bajingan. Ivan,